Anak-anak, hari itu kita akan belajar materi sumber daya alam. Sebelum kita memulai pelajaran, biar semangat, kita tepuk semangat bawain pemimpinnya. Tepuk semangat. Semangat ya. Siap belajar? Iya. Oke. Ulang. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi sumber daya alam. Materi sumber daya alam. Sekarang ibu nak minta coba perhatikan di sekelilingnya. Perhatikan nggak di sekelilingnya? Kira-kira benda apa yang ada di sekeliling kalian? Di depan kalian atau di mana itu? Ayo, apa? Ada kursinya. Betul. Jadi benda ataupun sesuatu yang kalian gunakan itu yang kalian sebutkan tadi, betul sekali, dia merupakan benda yang dibuat atau dihasilkan dari alam. Kita buat dari alam. Hampir pengen yang tadi dengannya. Jadi hari ini kan kita belajar materi sumber daya alam ya. Kenapa kita sekarang belajar? Tujuannya yang pertama, anak-anaknya mampu menjelaskan pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan manfaatnya atau manfaat sumber daya alam. Jadi kita belajar apa ini tadi? Pengertian daya alam. Makanya jenis-jenis sumber daya alam. Makanya manfaat sumber daya alam. Ibu langsung aja ke materinya. Oke, sekarang perhatikan gambar di depan. Yuk perhatikan. Nampaknya gambarnya? Oke, nanti ya. Coba gambar pertama itu, kira-kira gambar apa ya? Matahari. Ya, matahari itu? Gambar tuh? Air. Terus tuh? Tuh? Tuhan. Betul. Jadi gambar pertama yaitu adalah gambar sinar matahari. Gambar kedua itu gambar ayam atau hewan ayam. Kalau itu adalah air. Kalau itu gambar batu bara. Yang muncul dari batu bara sintetis. Kalau itu gambar minyak bumi yang dihasilkan dari tanah tuh Kalau itu tumbuhan. Keenam gambar itu adalah salah satu contoh dari sumber daya alam. Di mana itu yang kita dapatkan dari alam kita. Tuh, dan masih banyak lagi ada salah satu itu bisa dipahami? Nah, sekarang kira-kira siapa di situ yang tahu apa sih sumber daya alam ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ibu kasih tahu. Jadi sumber daya alam berarti sesuatu yang berasal dari alam. Sesuatu apapun yang berasal dari alam. Dan kita dapat manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi contohnya apa ya tadi? Contohnya yang di gambar tadi. Contohnya sinar matahari. Sinar matahari salah satu contohnya. Sesuatu yang berasal dari alam yang sudah disediakan, habis itu kita manfaatkan. Dan bisa dipahami apa tadi sumber daya alam artinya? Sesuatu yang berasal dari alam. Sesuatu yang berasal dari alam. Lanjutnya, sekarang ke bagian kedua.
kita kotori, bisa jadi kita makan apa kita makan? Makan nah, jadi harus dijaga walaupun dia tetap dia selalu ada. Bisa dipahami jenisnya? Selanjutnya, manfaat sumber daya alam. Nah, dari sumber daya alam yang kita sebutkan tadi, kita memiliki manfaatnya, kita dapat manfaatnya. Tadi coba ibu nak minta ulang tuh ya, coba nyari-nyari sebenarnya ya. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi apa ini? Ada? Iya, betul. Ada tumbuhan, ada hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan air. Nah, ini contohnya ya. Ternyata ya ada manfaatnya. Coba kalau hewan, siapa yang tahu manfaat hewan bagi kita? Kan kita sumber dari alam yang berasal dari alam ini. Hewan berapa? Kita bisa gunakan untuk makan, ya betul makan. Biasanya hewan juga dari kulitnya biasanya. Nah, bisa jadi tas atau perawatan lainnya. Bisa kalau angin atau udara bisa untuk bernapas. Kalau air untuk kita mandi, kita cuci pakaian, minum, dan segala macamnya bisa ya. Kalau tanah, untuk kita berpijak ke bawah. Nah, bisa untuk kita nanam, untuk kita berpijak bu, katanya untuk buat bangunan. Bisa sinar matahari apa gunanya manfaatnya? Dan sebagainya. Iya. Nah, kalau manfaat dari contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya tadi apa nih contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada nggak? Ya, tambang emas, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Nah, manfaatnya apa yang kira-kira kalau emas? Bisa buat iya benar. Bisa buat perhiasan. Selainnya minyak bumi untuk kita memasak. Nah, bisa dibuat biasa orang olah jadi gas. Dari kita bisa masak. Minyak bumi juga biasanya orang buat apa? Manfaatkan buat apa? Bensin. Nah, bensin itu apa jenisnya kita gunakannya? Kendaraan. Dari kendaraan kita bisa bergerak. Oke, gimana penjelasan dari yang ibu sampaikan dari awal akhir? Kalian mengerti semuanya? Apa yang kalian sudah mengerti? Ngerti bu? Yang ini ngerti kan ada kamu lihat bahas yang digaruk-garuk dari tadi ya? Ngerti kan? Ngerti? Siapa yang nggak ngerti kan? Adik kan? Ngerti? Ngerti. Nah, kalau itu ibu coba tes dengan memberi kalian tugas kelompok. Ibu bagi kelompoknya. Tanya dong. Oh iya. Jadi tiga orang, jadi tiga orang, ada yang 4 orang. Itu ya, itu satu kelompok aja. Itu satu. Nah, jadi abang kita situ, yang abang ini ya, kita di situ. Abang kita berapa aja? Dikat ya. Oke, jadi itu tugasnya diberikan masing-masing kelompok. Caranya kalian jawab soal yang disediakan di situ. Kalau sudah selesai kumpulkan ke depan, dan di situ perwakilan kelompok menjelaskan jawabannya. Nah, itu kelompok satu, kelompok dua, yang depan kasih nama, dijawab di bawah. Di situ nanti kumpulkan, presentasikan di depan. Kalau ada yang nggak ngerti tulisannya atau bacaannya kurang kacau, jawabnya boleh tanyakan ibu.
ayo. Jawab. Nah, terus kami kelompok itu. Jawab deh. Oke, anak sudah siap? Semuanya udah selesai. Nah, kalau udah boleh buka. Oke, nah perwakilan dari kelompok akan dipanggil untuk mempresentasikan jawabannya. Untuk kelompok 1, Firmansyah kajian masa depan, coba presentasikan ataupun bacakan jawabannya, diskusinya. Ayo. Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Sumber daya alam manfaat. Tuliskan 2 jenis sumber daya alam. Sumber daya alam sebutkan 3 contoh sumber daya alam. Air, angin, sinar matahari. Tiga pemanfaat sumber daya alam. Air menggunakan energi bercuci piring. Oke. Nah, dari presentasi kelompok 1 tadi, ada lagi jawabannya ya. Tadi nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Jawabannya jenis sumber daya alam adalah, nah, enggak salah deh. Nomor 1 salah. Nomor 2, tuliskan 2 jenis sumber daya alam. Jawabannya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Betul tidak salah? Iya, betul. Nomor 3, sebutkan 3 contoh sumber daya alam. Angin, air, sinar matahari. Oke, betul. Kalau nomor 4, sebutkan 3 manfaat sumber daya alam. Air manfaatnya untuk mandi, mencuci piring, dan masak. Kalau sinar matahari manfaatnya untuk menjemur pakaian. Angin manfaatnya untuk bernapas. Jawabannya betul. Berarti betul 3, salah G. Salah 1. Berarti beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, nah, dari ketiga kelompok tadi yang maju, Ibu nilai lihat bahwa kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan dan kalian juga semuanya mengerti. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu, nah, pertama-tama kita tadi belajar pengertian dari sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Adapun jenisnya ada apa tadi? Ada berapa? Ada 2. Apa jenisnya? Jenis tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam itu adalah sinar matahari, air, angin, dan tanah, tumbuhan, hewan, dan segala macamnya. Tuh, manfaatnya pun banyak kita dapatkan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita berjalan dulu. Dipimpin oleh kelas. Yuk, kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.